disampaikan oleh yang memegang perjanjiannya, tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra, ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wakil gubernur, ada Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan, dan nanti bisa ditanyakan kepada yang megang. Saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau ke Pak Dasko. Tapi kalau dalam situasi sekarang ini, apakah berarti isi perjanjiannya sudah tidak berlaku lagi atau? Itu bisa dicek karena sebagian, kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlangsung. Tapi mungkin isinya lebih etis bisa disampaikan oleh teman-teman. Apalagi sekarang sama-sama saya bertugas di pemerintahan sama Pak Prabowo, mungkin pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias. Apa salah satunya biar Pak Anies nggak boleh maju jadi itu nanti bisa dicek 2024, Pak? Mestinya sih bisa dicek di dalam itu, ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua, dan ada poin-poin. Bermaterai Pak perjanjian itu? Perjanjian itu sih legal kan, tanda tangan bertiga, dan seingat saya ada materainya. Hubungan Kenapa Pak muncul Prabowo lagi sama Pak Pak Anies Pak? sekarang kan sama-sama baca pres nih, statusnya Pak Prabowo sama Pak Anies, gimana hubungannya sekarang? Saya nggak bisa memberikan pernyataan, silakan ditanya. Tapi sejauh ini tokoh-tokoh yang tanda tangan di perjanjian itu komit nggak Pak menurut Pak Sandi sejauh ini? Saya sih komit, saya sampai saat ini karena saya tanda tangan itu komit, dan mungkin yang lain bisa ditanyakan ke. Kenapa perjanjiannya kenapa muncul lagi sekarang Pak? Karena ditanya waktu itu sama saya, nggak pernah ingin mengangkat hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan tugas dan fungsi saya, tapi karena saat itu saya ditanyakan, dan seingat saya memang pernah dibuat perjanjian itu, dan itu bisa jadi batu pijakan dan menjadi diskursus yang baik ya, karena diskursus itu bisa menganalisa bagaimana pembentukan koalisi itu dan kesepakatan-kesepakatan seperti apa yang dituangkan dalam sebuah perjanjian. Jadi itu bagus juga untuk pendidikan politik ke depan, bahwa ini tertulis dan bisa dievaluasi mana yang dipenuhi, mana yang belum dipenuhi, mana yang belum sampai sekarang terjadi. Itu bisa dijadikan salah satu acuan dalam, apalagi itu kan di tingkat daerah ya. Sekarang kalau mau di tingkat nasional ya belajar, karena waktu itu semuanya kita susun dengan penuh kehati-hatian dan ingin ada kesamaan pola pandang, dan alhamdulillah saat itu kesepakatan kita bertiga membuahkan hasil yang positif.